Ini dia Madi Mulyawan Ariel yang sering kita kenal dengan Pak Diajak. Silakan tadi. Izin ya Pak Master, tapi kita jaga jarak soalnya cakap. Sebentar kita terus posisi dulu, karena posisi menentukan prestasi. Iya. Nah, senyum dong. Oh, kalian sudah senyum? Oh, tapi Mas kata kelihatan. Nah, bisa dilihat ini adalah narasumber kita selanjutnya, pembicara sharing santai. Kita sharing santai aja untuk sesi kali ini, karena saya tahu juga kalian udah jam makan, seharusnya kalian lapar. Seharusnya kalau kalian karena mereka nggak lapar kan nggak tahu saya. Kalian lapar? Lapar ya? Saya juga lapar. Nah, pada kesempatan kali ini kita langsung bakalan sharing. Kita tadi sudah mempersiapkan sesuatu untuk yang dibagikan untuk teman-teman semua. Sudah. Ya. Oh, coba kita slide shoot. Ini sebenarnya slide shoot tidak apanya hanya saya lupa, saya pikir mungkin berlebar. Ini slide shoot kita buat hanya sebagai pemanis ya. Nanti kita lebih banyak sharing aja, karena seorang pemimpin itu bukan hanya terlahir dari seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin itu ada empat. Jadi siapapun bisa jadi pemimpin. Satu, memang dilahirkan sebagai pemimpin. Dua, yang memang diinginkan jadi pemimpin. Ketiga adalah orang yang ingin belajar menjadi pemimpin. Yang keempat, orang yang tidak pernah bisa jadi pemimpin. Ya, itu ada 4 pemimpin. Itu pembukaan. Mungkin di sini ya. Artinya nama saya Gajah. Nama saya Gajah, cuman biasa disebut Madi Mulyawan Ariel. Jadi gajahnya jangan lama ya. Gajah biar keren ya. Jadi biar gaul sih. Karena saya salah satu pendiri Ormas juga, pasukan penolak tua ya. Jadi kita gaul itu Korea. Kalian nanti kalau mau gabung, kalau di berpasti dari Dewa juga gabung. Ini ya, saya dulu SMP Negeri 7, SMA Negeri 7, S1-nya ya lewatin. Jadi ada yang seperti itu dulu di sini. Mungkin teman-teman ada yang Dia setuju dan pasal nggak ada. Kalian dari mana semua? Dari Banyuwangi atau dari oh Gianyar. Oke. Terus lanjut. Ya inilah satu. Bermaaf nih gambarnya bukan porno ya. Ini bukan porno, bukan apa. Ini adalah sesuatu di mana adalah memotivasi semua orang. Jadi walaupun umur saya ini bukan lalu, umur saya yang tergolong artinya dewasa. Coba tebak berapa umur saya? Nah, yang bisa tebak dapat hadiah dari saya. Yuk, hitung. Ayo, angkat tangan. Yang tebak. 47. Salah. Ayo, dua perkataan. Bisa matematika. Benar, ini ada hadiah dari saya. Yuk, dapat hadiah. 42. Salah. 11. Ayo, sekarang. 39. Luar biasa, benar ya. Benar 39. Bisa sampai itu. Catat namanya. Setelah selesai sesi, tadi keluar ya hadiah. Ya. Benar ya. Jadi itu motivasi bahwa dengan umur 39 kita mampu membuat badan seperti anak umur 17 tahun, 19 tahun ya gitu. Nah,
bakar semangatmu. Artinya setiap orang kadang-kadang kan pernah tertimpa musibah. Saya berikan kenapa saya contoh saya pernah masuk penjara. Kalau masuk penjara dari ini, saya bohong dan saya tidak malu. Nah, di saat saya masuk penjara, semua meninggal. Dan saya jatuh, semua meninggal. Tapi ada beberapa beberapa orang yang masih setia, artinya menunggu saya, termasuk orang tua saya, termasuk salah satu ya pacar saya, dan sekarang jadi istri saya. Ya, itu tahun 2005. Dan padahal istilahnya orang masuk penjara kan memang tabu banget ya, tapi saya masuk penjara bukan merampok, bukan ini, saya waktu itu ya berantem. Nah, dari itu kita merasa down. Nah, dari situ kita harus bangkitkan diri kita, bagaimana caranya kita memotivasi diri. Ya situ, yang pertama ya jangan mudah menyerah. Oh, saya harus jalan ini, apapun ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, cobaan yang kita harus bisa jalan dan kita bisa jalan. Kedua, tetap positif aja, artinya ambil hikmahnya. Yang ketiga, tetap bersosialisasi dan tidak terbang, jangan malu. Nah, contohnya nanti salah satu adik belum di dunia adik saat ini kuliah, adik tidak lulus dalam satu mata kuliah atau jangan pernah malu. Artinya kita ulang lagi sampai 3 kali ulang lagi dosennya, Pak, ada apa? Di mana kekurangan saya? Di mana kesalahan saya? Ya, jangan malu. Tetap jangan takut. Walaupun dosen segala apapun, jika kalian tidak menyerah, tetap datangi. Saya yakin hatinya akan dulu. Kecuali dosen itu nggak punya hati. Ya, kalau sampai ada dosen yang punya hati sampai saya tadi saya bilang di hati ayam. Jadi, nah sekarang apakah kamu seorang pemimpin? Kamu pikirkan seperti yang saya sampaikan. Saya pun tidak pernah tahu saya adalah seorang pemimpin, tetapi setiap ada kegiatan atau hajatan, ada sesuatu, kita step up, artinya kita maju langkah untuk melakukan sesuatu, bukan pemerintah, tapi dengan cara menunjukkan, ayo kita kerja begini. Jadi pemimpin itu bukan dilihat dari orang yang memiliki pengikut banyak. Nah, dan zaman SMA, ada orang yang ya geng-gengan diikuti oleh pemimpinnya. Mungkin zaman SMA kelihatan tapi nanti di real life tidak seperti itu. Pemimpin itu mereka pemimpin dalam seperti lilin. Ada yang tahu lilin kan? Ya begitu lilin menyala kan? Bisa lampu mati, bisa atau kegelapan gelap. Lilin menyala memberikan penerangan kepada semua sekelilingnya. Tetapi dia meleleh, tapi lilin itu meleleh, tapi memberikan orang lain. Jadi pemimpin itu berkorban untuk yang lain. Nah dari situ adik-adik harus kenali ciri-ciri pemimpin. Dari diri sendiri aja dulu. Oh, apakah saya pemimpin? Pemimpin itu tidak harus di organisasi besar. Pemimpin bisa di keluarga, bisa di kelas, bisa di kelompok kecil. Misalnya, kalian kan biasanya dalam kuliah ditentukan ada buat kelompok. Kalian tidak perlu bilang, oh saya ketua yang nggak perlu. Kalian memberikan contoh. Kalau itu ada dalam diri kalian memberikan contoh, bekerja bersama-sama, dan jika pekerjaan itu sukses, kalian memberi tugas dan sukses dapat nilai bagus. Dan nanti terakhir kalian bilang, ini hasil dari kerjasama kita semua, bukan hasil dari kalian.
Itu seorang pemimpin. Aplaus dulu untuk kalian semua. Nah, saya ada ciri-ciri pemimpin, ya. Ciri-ciri pemimpin. Yang satu, gundul. Jadi biar nggak tegang kan, tegang semua. Saya yang satu gundul, sorry, ada gundul. Apa ini? Yang pertama adil. Hanya Tuhan yang adil, nggak ada manusia adil. Pasti manusia lain, manusia lain. Jarang melihat pemimpin adil. Termasuk Pak Presiden Jokowi pun, mohon maaf, beliau baik, beliau hebat, tapi belum tentu adil. Termasuk Pak Prabowo pun saya sangat menginspirasikan Pak Prabowo, Jokowi, banyak pemimpin yang saya inspirasikan. Belum tentu mereka adil, hanya Tuhan yang adil. Tapi mereka berusaha adil dan mereka berusaha sebijak-bijaknya. Yang kedua, menginspirasi, contohnya seperti Dewa, artinya berani maju sebagai moderator. Kadang-kadang jadi moderator itu nggak gampang, nggak setiap orang bisa mau jadi moderator. Nah, itu saya pernah melakukan juga jadi moderator, dan setiap orang menjadi moderator, dan kadang-kadang mereka nggak punya mental. Dari hal kecil saja. Yang ketiga, komunikatif. Jika ada permasalahan di antara kalian jangan saling musuh. Oh, dia ngomongin saya, dia jadiin saya, dia cemburu sama saya, nggak usah aja ngomong, oh dia jahat. Jangan. Kalian datengin, hei, kamu kan teman saya, kita sudah bareng, kita satu atap bareng. Kira-kira kamu ada masalah nggak sama saya? Jika ada masalah, apa kesalahan saya, tolong sampaikan. Dan jika ada salah, saya mohon maaf. Itu contohnya. Itu seorang pemimpin. Paham? Bukan berarti, oh gengsi dong, jauh harus ngebelit. Jangan harus gak begitu. Ya, itu egosentris mulai Tuhan. Ya, ini untuk seorang pemimpin ada trik-triknya. Boleh nggak saya minum dulu? Dan kalian silakan dulu ya. Silakan teman-teman minum dulu, mungkin kalau ada yang haus sebelum kita lanjut nanti. Boleh minum? Boleh. Mungkin nanti saya minum. Mungkin tadi bisa disimak dan sebetulnya tadi saya ini bahwa jangan panggil Pak D, panggil Bidi aja, biar kelihatan lebih mudah. Mungkin Bidi tadi bilang di yang tentang seorang pemimpin, kalian biar tahu itu yang dikatakan Bidi benar. Seorang pemimpin bukan soal memberikan, bukan soal pemerintah, tetapi soal memberikan contoh. Itu merupakan salah satu kata-kata yang mendeskripsikan, artinya bisa tahu langsung kalian apa sih itu sebenarnya pemimpin. Itulah yang dibilang tadi sama Bidi, bahwa seorang pemimpin bukan soal pemerintah, tapi soal memberikan contoh. Itu menurut saya yang benar-benar kena untuk seorang pemimpin di masa sekarang, apalagi pada di masa di masa pandemi seperti sekarang. Kita sebagai pemimpin harus memberikan contoh juga ke masyarakat luas, ke segala macam. Untuk silakan, udah Lanjut. silakan. Materi sedikit kok, nanti lebih banyak kita pengalaman aja. Jadi kalau materi kalian udah jagonya. Sedikit trik ya untuk kalian semua seorang pemimpin. Saya rasa dari wajah-wajah kalian adalah seorang pemimpin semua. Ya, aplaus dulu. Yang ragu-ragu tepuk tangannya agak susah jadi pemimpin. Jadi yang keras sekali. Yang pertama ya personal branding. Ya, personal branding. Mulai membangun personal brandingmu. Apakah itu orang sukses, kreatif, dermawan? Bangun itu dengan konsisten untuk mendapatkan perhatian publik. Ini akan membangun ketertarikan dan rasa percaya diri publik terhadap. Artinya begini, tetap jadi dirimu sendiri. Lakukan jika
ingin melakukan sesuatu, membantu sesuatu dengan orang, tetap lakukan dengan tulus dan bagus. Artinya bukan pencitraan ya. Memang sekarang kan lebih banyak orang pencitraan, tapi pada akhirnya karena kamblong juga kepada masyarakat dan repot ya. Banyak pencitraan, terus pada akhirnya ya kena bully juga. Artinya lakukanlah dengan tulus, tanpa harus membuat statement yang tidak. Jadi personal branding itu bisa dibangun dari hal kecil saja, dari hal simpel, dari lingkungan kalian aja. Pertama di kelas, ya kan biasanya setiap zaman saya setiap kuliah itu biasanya ada ketua tingkat ya, benar ya? Apa namanya? Ketua tingkat ya. Waktu zaman saya ketua tingkat, setiap kelas itu ada ketua tingkatnya. Ada di situ aja saya step up jadi ketua tingkat. Nah dalam ketua tingkat, jangan mempertahankan jadi moderator tingkat kalian pemerintah, malah kalian yang akan lebih banyak bekerja. Kalian udah buat tugas belum? Jadi buat tugas bisa sampaikan ke misalnya contoh, kalau saya memberikan tugas ini, ada yang nggak masuk, jadi kalian yang tugas memberikan informasi ke teman-teman yang ada. Sekarang kami zaman WA, kalian berikan ke mereka ini ada tugasnya. Dan bisa ini, kalau belum bisa nggak? Kalau belum bisa, ayo kita kerjakan bareng-bareng. Tapi dengan tulus kalian kerjakan. Jangan bagi ilmu, karena ilmu itu kalian yang benar kalian dapatkan itu di kehidupan nyata. Ya, semakin kalian tulus membantu orang, susah pasti akan bantuan akan banyak datang. Karena saya yakin, contoh sedikit, 2014 saya datang dari Amerika, dan berangkat dari Amerika 2005, saya balik 2012 ya. 7 tahun, waktu yang lumayan lama ya. Jadi harus balik ke Bali. Nah, banyak saya melakukan waktu itu saya tidak masuk ke dunia politik, yaitu saya adalah ikut dalam pasukan pengawalan Pak Prabowo dari Bali. Perwakilan waktu itu case-nya pertama kali pengamanan Jokowi Ahok untuk pemilihan gubernur 2012 ya kalau nggak salah. Nah di sana lah karena mungkin dilihat sukses. Nah di situ saya untuk maju, maksudnya disarankan. Nah disarankan, ya tetap aja kita masih berpikir satu, saya finansial tidak ada, dua kalau finansial tidak ada, terus networking. Kenapa untungnya kita punya investasi sosial dulu, kita pernah bantu kawan, kita pernah, nah itu salah satunya. Saya pernah bantu kawan, pernah bantu kawan yang dulu, jadi hubungan baik yang kita jadi kawan-kawan kita. Akhirnya apa? Dengan keterbatasan yang saya punya, keterbatasan akhirnya dengan personal branding yang sudah saya lakukan dan investasi sosial yang sudah saya lakukan, saya akhirnya terpilih waktu itu 2014 dengan suara tertinggi untuk dari semua seluruh dari pasar untuk dari calon Gerindra yang 2014. Tapi kalau 2016 saya suara tertinggi di dapil dan di seluruh Gerindra juga, seluruh dari pasar di dapil juga saya tertinggi. Ya, jadi karena sudah di 2014 kita sudah berhasil, tapi lebih gampang lagi kita membuat personal branding dan investasi sosial, dan tolong lakukan itu dengan tulus. Ya. Kalau saya kebetulan aja personal branding saya gundul, bukan sengaja gundul, tetapi waktu di Amerika itu kan saya hidup di pantai, jadi di Pulau Island itu, di island, jadi air laut disuling dari air ke air tawar. Jadi saya ke dokter dari kalau nggak ada dokter itu, jadi seorang dokter menyarankan untuk rambutnya pendek, dipendekkan karena akar rambut tidak kuat, jadi pendek. Saya lihat, saya ngefans sama The Rock, dan jujur saya ngefans sama The Rock dan Vin Diesel. Akhirnya sekalian, ini kita gundulin. Nah, jadi saya mulai gundulin total 2009. Nah itu personal branding yang memang saya tidak lakukan, tidak sengaja. Kalian boleh kok itu. Terus ada yang tidak sengaja saya lakukan, ternyata itu sudah saya lakukan tanpa saya sengaja. Ya investasi sosial, sering berbuat baik sama orang, berbuat apa yang kita bisa dan bantu
Kalau nggak bisa bantu materi, tenaga. Kalau nggak bisa tenaga, pikiran. Kalau nggak bisa bantu pikiran, ya banyak hal yang ada. Nah, jika tidak bisa berbuat baik, dan tolong kalian tidak usah menyakiti. Jadi, kalau kita tidak bisa berbuat baik ke orang lain, dan jangan kita menyakiti. Nah, itu aja bagi pedoman. Itu tuh, ya itu tips sedikit buat saudara pemimpin. Nah, ini salah satu pemimpin-pemimpin yang menginspirasi saya, Bung Karno. Ya, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Pertama ini, kalau salah, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut gunung Semeru. Tetapi dia beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Maka dari itu saya tadi sempat ngomong sama Dewo, kita dalam proses memperbaiki, artinya membenahi Partai Gerindra. Ya, saya sengaja langsung turun ke bawah, memilih anak muda potensial, memberikan pengarahan, memberikan dari satu persen untuk bergabung. Kita harus benahi, kita harus masuk ke sistem, kita buat dan kota dan pasar ini semakin maju, semakin baik. Itulah makanya saya senang dengan anak muda. Ya, kalian jadi anak muda harus mulai punya visi, dan visi yang kedua harus semangat muda, jelas muda perubahan, dan ada bahannya, tidak ada terlalu panjang. Nah, satu lagi ini dari satu yang saya kutip ini, Pak Jokowi, untuk jadi maju memang banyak tantangan dan hambatan. Ya, untuk maju banyak sekali tantangan dan hambatan. Ya, kecewa semenit, 2 menit boleh, tetapi harus bangkit lagi. Saya waktu itu untuk maju. Waktu maju 2014 banyak sekali tantangan hambatan, karena kita orang baru, karena kita partai baru dihambat di blok sana lah, blok sini lah, boleh kecewa. Tetapi begitu kalian berjuang terus, dan kalian akan bangkit, dan hasilnya dalam masyarakat, dan hasilnya juga akan luar biasa. Contoh, satu lagi, saya waktu SMA, SMP, pantau banget SMA, maka jarak sekolah. Ya, kalian tanya siapa teman saya SMA nanti, begitu saya punya pengalaman, semua pesimis. Tapi orang tua saya juga pesimis, teman-teman saya pesimis, bisa lulus, orang Bandung. Tetapi hasilnya apa? Saya lulus setengah tahun, saya lulus percepatan 3,5 tahun dengan IPK cum laude. Jadi,